warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya di hari ke-11 ini bisa full tim. Oke. Setelah kalian berdua meninggalkan saya job-joban yang lebih besar di luar sana. Karena sesuai dengan lagunya. Ada Nanda Yudoda NTB. Asik. Karena ini sudah mau dibakukan. Apanya? Labelkan sebagai lagu wajib setiap Ramadan. Oh. Asik. Berarti nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Apa sih yo? Mene ate pray mana yo? Kurang rondino mana kan kalian pray? Janji saya besok nggak akan libur. Tapi 2 hari laginya kita izin sebentar lah. Ya Kita jumpa sama ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu semua. Masya Allah. Halo ibu-ibu semua. Oh, dari pagi-pagi makan bubur. Cakep. Ketemu lagi sama gantengnya Jawa Timur. Untung kok ya kurang ini azan. Fitnah. Iku mau. Aku Ayo, dari tadi ngamati di antara ibu-ibu yang hadir. Ini yang satu yang tak amati. Yang mana? Karena ayo dulur nambah barokah. Ini yang paling semangat ini loh Mas. Sini. Mamerno gelange karo barokah. Barokah. Coba ditanya dari mana ini jemaahnya ibu-ibu? Ibu-ibu dari mana ini? Nabila Al-Hasanah. Apa? Oh, Nabila Al-Hasanah. Nabila Al-Hasanah. Sebelah sana Mas Debi, sebelah sana. Oh dari sama. Enggak, maksudnya satu rombongan. Satu rombongan. Iya. Enak itu. Apa itu? Apa atas merah, bawah pink. putih. Kayak madu mongso. Ayo. Iki misalnya zaman saiki iki udah nggak musim kemana-mana bawa duit sawer. Betul. Sing musim saiki nang di nggone lapangan. Nggo banyu saiki sing musim. Wah, Ben gak udan. Pawang udan. Bisa. Sirkuit Mondo Mandalika. Iku nek gak salah ning daerah Lombok. Iya. Lombok, tomat, wortel, bumbu. Ku sambel. Sekarang ini serba digital. Betul, tidak perlu datang langsung, tidak perlu antri. Bener. Jadi kene wis gak perlu antri-antri di Bayar Darmanto, gak perlu. Betul. Langsung. Lewat ini ada bisnis go digital dengan mitra handal. Raih keuntungan dalam satu genggaman tangan, pencatatan penjualan dengan POS Management System, pembayaran lebih praktis dengan QRIS. QRIS. Kavin, kaum QRIS. Kures. Jadi payment gateway-nya ini bisa untuk bisnis online, bayar apapun ya, misalnya bayar tagihan, terus juga ada isi pulsa, materai elektronik juga boleh. Bayar istri, mas tagihan. Tagihan. Enggak. Kulino dibayar iki berarti. Kok bayar bojo Lah aku bojoe gak duwe kok dibayar ya apa? Wis jenan. Makanya itu langsung aja pakai PinPay. Make it so easy. Aduh, aku mau rene iki. Anak BBM-e. Nah, Bagianku iki. Iya, lah ya makanya Ibu-ibu, semuanya. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu. Kalau sampean pakai kendaraan, memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu nggak boleh sembarangan loh, Bu. Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Nah, kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Jadi sesuai dengan tema isu-isu iki yo. Tawa dhewe lancar. Alhamdulillah. Antara harapan dan angan-angan. Nah, betul. Kok angan-angannya sampean iki lho, njaluk gajian full 30 episode. Syuting ge iki. Kok iso njaluk full 30 episode guayane pas nego uangel. Saya gak tau molbu. Dek pengen tanda tangan dhewe dek. Ben dipercaya nek talent. Aku selalu latihan tanda tangan ora tau digangguno. Angan-angan dan harapan. Ini sebetulnya apa Mas artinya? Kan tipis, harusnya sama. Harapan, angan-angan. Harapanku misalnya. Harapan, misalkan ya, harapan.
awak dhewe siang ini kan kita duduk siang ya, siang. maaf. Maksudnya nanti kan siang, kalau sudah siang nanti kita kan kerja. Kita bekerja lah. Harapan kita kalau kita bekerja, kita kan dapat duit. Bener. Nah, itu kan harapan. Nanti siang loh ya. Nanti siang itu loh. Nanti. Siang. Sekarang subuh. Sekarang subuh. Nah, habis subuhan kan terus siang. Kerja kan. Nah, itu harapan kita dalam kita bekerja, kita mendapatkan upah. Itu harapan. Harapannya. Tapi kalau kita sekarang subuh-subuh terus kita berangan-angan, terus kita diam aja. Siapa yang mau kasih upah? Kayaknya yang satu ini yang akan mengasih upah. Apakah begitu? Langsung saja kita panggil si pemberi upah. Siapa pemberi upah? Pak Irman? Bukan. Gus Miftah. Oh, lalu Pak Irman. Coba masa gak kangen kalian berdua ini? Sudah 11 hari loh. Kangen. Nah, kangen sampai di sini langsung tak. Hei, jangan. Monggo. Nanti kangen lagi sampai kangen siang ana. Sampean lah, ayo Sampean. Langsung aja kita bareng-bareng ibu-ibu ya. Bareng-bareng ya Bu ya. Semua bareng-bareng ya. Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV dan baik yang di rumah maupun yang di studio, serta 2 talent baru yang syutingnya malam taunya siang. Maklum cahanyaran. Atau kalian masih jet lag? Oh enggak, betul. Talent baru kemarin tapi baru naik pesawat telepon ya. talent baru muka lama. Wajah baru stok lama yang begitu menjijikkan. Serta ibu-ibu dari mana nih Bu? Nabila Hasanah. Lemu nih. Cari yang seger. Kelemon. Ada 2 perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hawa nafsu, dan yang kedua adalah tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan. Tul itu tawil, artinya panjang. Amal itu artinya angan-angan. Kenapa 2 hal ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya seperti kita? Yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dapat mengerahkan seorang muslim jauh dari kebenaran. Jadi hawa nafsu itu satu hal yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Maka begitu banyak orang meninggalkan ketaatannya kepada Allah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena memperturuti hawa nafsu. Maka Rasulullah sendiri pernah mengatakan asyaddul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu bukan mengangkat pedang di medan perang, tetapi jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Nah, ini perlu kita kelola, perlu kita pelajari, perlu kita latih supaya kita tidak memperturuti hawa nafsu. Begitu banyak keluarga yang berantakan dan bahkan hancur, akhirnya divorce, cerai dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Hawa nafsu. Laki-laki tidak terkendali dengan hawa nafsunya, demikian juga perempuan tidak terkendali dengan nafsunya. Maka ini dikatakan jihad yang paling berat. Karena disitulah kemudian setan itu mempunyai peran yang sangat besar supaya manusia memperturuti hawa nafsunya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Tugas mereka itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang nguis-nguis dadanya manusia, yang menggoda dasarnya manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi ada jin dan ada manusia. Cuma lek mbok anu diwalik kata lho. Ya wis. Aku ndak kena jin dah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia.
Dan ini adalah jin yang paling unik sedunia. Karena biasanya jin itu putih, kenapa ini hitam? Anu kesuwen mepe. Tapi kalau ibu-ibu lihat Mas TB ini berkumis tipis. Masya Allah. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan fik, dia lele bukan buaya. Lele awakmu, tapi yang duwe welut. Si cilik lah. Yang pertama hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Silakan. Baiklah Yang para baru? pemirsa setia JTV, nantikan apa yang akan dijelaskan oleh Abah Gus Miftah Tentang belut. tentang Tul. Tulul amal. tulul amal. Jangan kemana-mana. Tetap di Saksikan acara terus di Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Nambah barokah. Cuma ono neng JTV. Nah, karena sekarang yang namanya virus itu masih bertebaran di mana-mana, makanya kalau bisa kita cashless ya. Jangan kemana-mana harus bawa uang gitu kan. Betul. Iya kan, jadi caranya untuk bisa mendapatkan yang namanya payment point, bayar tagihan, rutin bulanan, biar nggak telat-telat, pengiriman uang, ada pembayaran modul juga, isi pulsa, voucher games tuh buat anak-anaknya, beli materai elektronik bisa kapan aja, di mana saja. Untuk itu langsung saja percayakan kepada FinPay, make it so easy. Nah, kabar terbaru ki buat mas-mase. Buat mas-masnya yang pengen kendaraannya awet. Nah, biasanya kan poso ini kan sering ngabuburi. Puter-puter. Betul. Ben irit ban bakar, mesin tetap dingin. Jangan lupa selalu kita mengetahui BBM yang tepat untuk kendaraan. Apa itu? Lah, kalau kamu bingung, langsung aja kita download aplikasi My Pertamina. Karena apa? Selain kita meningkatkan transaksi BBM, kita juga bisa mendapatkan poin yang bisa digunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Wow. Yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Lapo atik ragu katanya ngendang iku. Karena apa? Kita harus selalu download. Kita harus download. Jadi Karena keuntungannya tadi kan banyak poin banyak, yo poin iso. ada. Terus mari ngono hadiah yo. Ada lagi yang lebih penting. Anda harus download please. Karena My Pertamina. dengan mendownload My Pertamina, otomatis Anda memperpanjang hidup saya. Hidup Dan kita. Hidup kita. Hidup kita. Nah, lek gak download Kan? belum tentu Belum tahun tentu, ngarep betul. ono maneh. Ngono ya. Ibu-ibu kok ngantuk kayaknya. Hai ibu-ibu. Kue ketan campur kelapa. Cakep. Gus Miftah tampan, aku cinta. Perempuan bermuka dua kan. Padahal sudah ada ini loh di sisimu. Lapo ini. Baiklah, kita kembali ke acara welut. Apa welut meneng ini? Guys, parian kok ora parian. Ayo parian kamu koyo nandeng. Ayo, ayo. Parian, Ayo. parian. Iya, ayo. Aduh. Api. Oh, durung. Belum. Anak itik. Warnanya biru. Cakep. Nanda cantik, masa kau melupakanku? Gimana sih ada aku? Beli ketan dari Jogja. Cakep. Cakep. Gus Miftah tampan, bunda yang punya. Bunda ini. Maaf ya bunda, maaf. Bunda yang ini. Oh, bunda. Sing dimaksud gak bunda iki. Bundas. Nah, tadi yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua apa Bu tadi? Tulul amal atau panjang angan-angan. Nah, kalau panjang angan-angan atau angan-angan yang berlebihan itu, sekalian angan-angan lah gitu kira-kira, mengakibatkan lalai akan kehidupan akhirat. Karena apa yang dipikir dunia toh. Jadi otaknya itu isinya apa? Seandainya. Jika. Apabila. Jadi otaknya ini selalu dipenuhi hal-hal yang tidak tangible. Wah, ora paham gitu, ora paham gitu. Tangible. Tidak
Tidak empirik. Wah, ora paham Aduh, tambah. meneh. Ora paham. Bahasanya angel-angel. Lah paham lagi lah TV yang bahasa kiri nu paham, lah Pokoknya empirik apa. tidak selalu urgent gitu. Arjen ki Arjen apa? apa? Mbah jare supir-supir nganten nggak urgent gitu. Urgen apa argen? Sopir. Jadi yang ada di benaknya itu adalah ya semacam impian-impian yang nggak jelas. Ibu-ibu udah punya suami yang dipikir andekan suamiku kayak Gus Miftah. Asik. Wow. Nah, impiannya, ekspektasinya, bayangannya punya suami seperti Gus Miftah. Faktanya mung kaya TB. Sabar. Innalah masokirin. Sabar. Jadi fakta-fakta seperti itu, bukan fakta, impian-impian seperti itu, bayangan-bayangan seperti itu menjadikan kita melalaikan tugas kita akhirat. Maka disitulah kemudian yang sering saya sampaikan, si Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memberikan pemahaman mal farku bainal roja watamani wal umniyah. Apa beda antara harapan dan angan-angan? Yang namanya harapan itu apa? Ma koronau amalun. Satu keinginan diwujudkan dengan usaha, amal dan perbuatan. Ono ikhtiari. Itu namanya harapan. Wa illa fahuwa umniyatun. Tetapi ketika Anda punya keinginan, tidak pernah melakukan usaha, amal dan perbuatan untuk mewujudkannya, itu namanya angan-angan. Makanya sebenarnya kita punya mimpi itu boleh. Banyaklah bermimpi TB. Caranya gimana? Ya tidur. Ya kalau nggak tidur gimana kamu mau mimpi? Maksudnya bukan itu. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam Mimpi. Nah, sampai satu ketika ada iblis, gitu kan? Kok Yuri ini meneh? Kok meriki? Apa memang dunia ini penuh dengan keseimbangan kok? Ada orang baik, ada orang buruk, gitu kan? Ada surga, ada neraka. Ada manusia, ada iblis. Ono wong sugih, ono wong kere, ono wong ganteng, ono wong remuk. Kula neraka. Niki. Surga aku kancane Abah. Jadi aku neraka. Neraka dhewe. Oke, ra apa-apa. Aku tak neraka. Oh, Kok iso? Tapi titen oleh kene itu surga. Kowe nek ngerokok ndang nyilih geni saka neraka, tak tapuk lambung. Tapi insya Allah kok sesuk lak kula mlebu surga sing awal TB karo Yuda. Masya Allah. Amin. Ning ya kuwi aku ning surga karo bidadari awakmu mung guyon tok. Gak apa-apa kok di video nggo delok-delok. Nanti di subscribe ya, di subscribe. Gus Miftah sama bidadari. Di subscribe pengen roh polae aku. Jadi Nabi Yahya itu pernah didatangi sama iblis dengan membawa rantai yang dikalungkan di lehernya. Jadi ono iblis niku nggawa rantai. Kemudian Nabi Yahya takon, "Iblis, untuk apa benda tersebut?" Ayo jawaban. Kan iblis. Kan ditanya iblis dan Nabi Iya, Yahya gimana? iblis. Berhubung saya lupa, saya tanyakan istri saya dulu. Bu, Ah. dijawab. Bojone iblis. Ojo iblis. Kemudian iblis jawabannya apa? Ini adalah syahwat yang dibelenggukan kepada anak Bani Adam. Jadi betapa dahsyatnya persoalan hawa nafsu dan tulul amal ini. Maka kemudian kita harus paham supaya terbebas dari tulul amal. Ini kita akan fokus kepada masalah rojak dan angan-angan, antara harapan dan angan-angan. Lah, bahaya tulul amal itu apa? Menurut Imam Al-Ghazali, begitu bahaya yang kita rasakan akibat tulul amal atau panjang angan-angan. Yang pertama, meninggalkan ketaatan. Dan kalaupun ia mengerjakannya, maka ia akan bermalas-malasan dengan ketaatan tersebut. Ini hati-hati. Ku awake dhewe lembing lamun itu kan gara-gara mbayangke layangan putus. Bayangan otaknya ini kan sama iblis dibawa kemana-mana.
engko bojoku neng ndi nembe apa? Kok saiki bojoku mulai ambune wangi. Makanya para suami saya ingatkan kalau pulang dari rumah tolong baunya balsam saja. Biar nggak dicurigai. Sehingga kemudian apa? Ketika datangnya waktu sholat, kita malas untuk sholat. Ditunda-tunda. Kalau tak mengerjakannya apa adanya. Bahasa kasarnya apa? Menggugurke kewajiban tok. Jadi apa? Ibadah itu tidak dijiwainya. Dia tidak menikmati, tidak meresapi ibadah itu. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara bermalas-malasan. Hati-hati. Kalau kita udah merasakan ada indikasi seperti itu tanda-tanda, ciri-ciri bahwa kita sudah tulul amal. Panjang angan-angan. Yang paling bahaya apa? Kemudian yang kedua adalah meninggalkan taubat. Atau dia hanya sekedar menangguhkannya. Ia mengatakan aku akan bertobat. Sesuai lah, hari-hariku masih panjang. Aku masih muda kok, aku masih kuat kok. Tobatnya sesuai. Maka kita diingatkan dengan 5 hal oleh Rasulullah, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Lakukan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Sehatmu sebelum sakit. Mudamu sebelum tua. Kayamu sebelum miskin. Terus kemudian hidupmu sebelum mati. Kita diingatkan untuk itu. Kalau kita mengatakan sesuai masih muda. Ingat Bapak Ibu, para pemirsa, setan itu dalam sehari semalam mendatangi kita 70 kali. Kalau sehari semalam itu 24 jam, berarti dalam 1 jam setan itu ngelirik kita berapa kali? Minimal 2 sampai 3 kali. Dalam 1 jam. Makanya kalau kemudian kita sahur seperti ini, malaikat pas ngelirik kita. Wow, pas pengajian karo Gus Miftah, malaikat melihat ibu-ibu dari Nabila langsung teriak, wow. Begitu pulang, ngonek-ngonek ke bojone, malaikatnya teriak, weh. Jadi besok buku catatan amalan kalian cuma 2, wow dan weh. Begitu puasa, wow, ngantem bojone, weh, wow, weh, wah, weh. Malaikatnya nganti bingung, ini menungso model apa? Apa saja dampak negatif yang lain? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan Tetap kembali di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Nah, biasanya tulul amal atau panjang angan-angan itu lebih banyak persoalan-persoalan harta. Membayangkan bagaimana kalau saya memiliki rumah mewah, mobil mewah, istri hoha-hoha. Pedes. Kok pedes? Kita di Oh, kita ini nanda ronde mereka cangkemnya pedes gitu. Maka kalau orang itu tulul amal atau panjang angan-angan, dampak negatif yang berikutnya yang nomor 3 adalah cinta yang berlebihan terhadap dunia. Padahal cinta yang berlebihan terhadap dunia itu menyebabkan apa? Hubbud dunya ra'sukul li khoti'ah. Mencintai dunia itu merupakan nenek moyang dari segala kesalahan. Sehingga akhirnya kemudian apa? Dia menghalalkan semua cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Aku ra urusan piye carane sampean golek duit saoke-oke. Tuntutan seorang istri kepada suami. Karena apa? Karena angan-angan istrinya aku pengen sebulan melu arisan peng 30. Sampean kerja aku goes. Sampean kerja aku sosialita. Sampean kerja aku senam. Gua ya ini lak melu sahur bareng Gus Miftah, bajunya tertutup, jilbabe pink, lak senam, ya Allah. Uangnya ya tekoi. Ya melu guyu. Gelangnya ya krempiang-krempiang. Bayangannya apa orang yang cinta dunia itu? Sampai saya mencatat begini, dia punya bahasa-bahasa seperti ini. Aku takut jika pada masa tua aku dalam keadaan miskin dan sudah tidak berusaha lagi. Jadi bayangannya apa? Engkau lah aku tua sing ngurusi sapa? Engkau lah aku tua aku mangan nopo gitu loh. Dia tidak percaya lagi dengan janji Allah. Padahal dikatakan asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki.
Sama halnya beginilah. Kalau ibu-ibu diundang selamatan sama tetangganya, nggak usah repot-repot mikir berkat. Kenapa? Karena yang mikir berkat itu adalah yang ngundang. Kewajiban Anda tinggal datang saja. Pasti kebagian, asalkan duduknya nggak pindah-pindah. Nanti kalau duduknya pindah-pindah malah katanya memendase panitiane gitu. Kita kewajiban kita datang saja pasti keduman. Tapi beda kalau Gus Miftah datang ke JTV malah bawa sendiri. Ya bayari kue barang itu kan. Karena yang guta. Trayo kru, cereu. Sehingga bayangan-bayangan itu membuat dia menjadi apa? Menjadi khawatir dengan masa depannya. Ini kalau bahasa psikologisnya apa? Psikomatis. Orang yang mengkhawatirkan akan masa depannya. Sesuk piye gitu. Makanya ndelok uripe Nanda iki nyenengke, rondo tapi los gitu loh. Ora urusan aku sesuk rabi meneh apa ora. Yang penting eksis. Toh janda bahagia. Ya, Nanda ya antara las karo gendeng. Ketok yang kedua katanya. Dia kan andek nderek Gus Miftah kan cita-citane satu. Apa itu? Dia kan pengen nikah maneh. Karo awake dhewe pengen duwe bojo meneh. Kuwi cedak-cedak karo Gus Miftah. Kok iso? Karena Gus Miftah adalah presiden para janda. para pendosa. Para pendosa kok para janda gitu. Oh pendosa tuh ya? Duduk para janda. Kok para janda. Gus Miftah presiden para pendosa. Kok para janda. Karepe yo ngono. Jadi wingi kira si TB WA si Nanda toh. Nggih. Nanda kamu di mana? Aku nggak kemana-mana. Oh berarti kita jodoh. Kok bisa? Karena kalau jodoh nggak kemana-mana. Sorry Bu ya, sorry. Santai, sabar. Sabar. Tapi ya kuwi lah TB oleh Nanda ya toh. TB ya anugerah. Nanda ya musibah. Jadi lah Nanda rabi karo TB toh. Nggih. Dadi kaya pelaminan ngono toh. Nggih. Begitu ndelok Nanda, wow. Ndelok TB, TB. weh. Apik, iki putih iki ireng, anake kaya ula weling. Ireng putih. Tenan. Jangan dengarkan kata orang-orang. Yang penting kan cinta kita berdua. Ya, inilah contoh panjang angan-angan. Lah nyapok. Tulul amal. Saiki jenenge kan lak julukannya TB apa? Andik TB. Saiki diganti wae. Andik tulul amal. Berarti ora TE, ora TBTA, tulul amal. Tulul Amal. Kemudian yang keempat adalah dampak dari panjang angan-angan ini mengeraskan hati kita lupa kepada akhirat. Lho piye sing dipikir mung donya tok? Padahal hidup itu harus penuh dengan keseimbangan. Tadi kan kita ingatkan hati-hati loh, kamu jangan terus mengejar duniamu. Sedina malaikat lirik kita 70 kali. Ya kalau yang lirik kita malaikat rahmat, malaikat pemberi rizki, subhanallah. Yang kalau yang lirik Israel. Makanya tak puji-pujiane bocah-bocah langgar kayak piye Mas Yuda. Aja sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira malaikat jurupati lirak-lirik marang sira nggoning lirik malaikat arep jabut nyawa nira nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Kuwasa nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Kuwasa sakwise didhawuhi banjur tandang
karo kondo ko aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung diumumkan dari Masjid Surabaya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia di belakang punggungnya janda. Karena janda semakin di depan. Oh iya. Iya, benar. Hatinya keras. Kenapa? Yang diinginkan cuma dunia tok. Padahal hidup itu harus ada keseimbangan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita itu juga nggak ngejar dunia sama sekali juga nggak boleh. Kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Kenapa ayatnya kok kejar akhirat dulu? Berarti yang menjadi prioritas itu bukan dunia tapi akhirat. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa yang membaikkan akhiratnya maka Allah akan membaikkan dunianya. Ayatnya kejar akhirat, jangan lupa dengan dunia. Berarti dunia itu mengiringi kita manakala akhirat kita terjaga. Jangan sampai dibalik, dunia dulu baru akhirat. Kalau orang mengatakan tahu uang nggak dibawa mati Gus, iya uang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang serasa udah mau mati. Betul Bu? Betul. Uang nggak dibawa mati benar, apalagi perempuan, hatinya seperti rekening bank. Maksudnya nggak akan berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Apalagi gelangnya krem-krem. Ya. Angkat aku jadi anakmu dong. Boleh dong. Boleh ngarep. Lah sampai yang dianaki mesti ngemei terus begitu. Iya nek cilik enak cicit sakmene prasrot. Otenah aku mati. Lah sakit Bahkan aku bisa keracunan. Jadi apa? Jangan sampai suasana batin kita ini terganggu hanya gara-gara otak kita traveling kemana-mana. Wow. Otaknya traveling kemana-mana. Apa ini traveling? Sehingga akan memunculkan suasana batin yang sama sekali melupakan Allah. Hatinya keras. Ciri-ciri hati keras itu Bu, kalau dinasihati nggak pernah masuk. Dikandani ngeyel. Gitu loh. Makanya kalau kita sudah merasa mendengar ngaji hati kita nggak nyaman, dengar adzan hati kita nggak nyaman, dinasihati nggak nyaman, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Aku mesti ono sing salah iki. Qasat kolbu, hatinya menjadi keras. Kalau hati keras ya sama dengan batu. Batu itu karena keras, kena air ya balik. Butuh proses yang lama supaya batu itu menjadi lunak, menjadi berlubang. Harus pelan-pelan. Makanya benar nggak hati saya keras? Kalau hati saya keras, berarti saya terindikasi terpapar tulul amal. Kalau bojone ngejake gelut terus, bontikan di bojone bantah terus. Ini tanda-tanda, hati-hati. Itu mungkin hati kita keras. Maka ada satu hadis bunyinya begini, tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya suami tersebut tidak minta maaf kepada istrinya. Tapi juga sebaliknya, tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak memaafkan suaminya. Kamu nggak mau memaafkan suamimu berarti hatimu keras. Makanya ibu pesan Gus Miftah satu, kalau mau tidur tolong bukalah dada lebar-lebar. Bukalah dada mimi mimi meneh ngapura bojone. Nah, mungkin nanti memaafkan. Sing jembar dadane. Pak kira kok Mas. Orang ngono, lawang Nabilah Hasan orang ngono ya. Nyoh. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi. Pasangan suami istri orang. Udah. Ayo, Jod. Ya, biasanya ngono kuwi, Nduk. Tanda-tanda orang mati ki salah-salah biasanya. Udah. Kayak saya nggak bisa mati. Kok bisa? Nggak, KTP ku kan seumur hidup.
Udah. Kita balik lagi yang ada di Sahur bareng Gus Gus Miftah. Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Ono ngandayut dalan TV Sahur bareng Gus Miftah cuma ono neng CTV. Cuma ono neng FinPay, make it so easy. Jadi memang raih keuntungan itu hanya dalam satu genggaman aja ya. Cukup dengan ada yang namanya pencatatan penjualan dengan post management system. Biasanya kan kita gitu, harus bayar. Apalagi yang namanya pos tuh kalau di luaran sana itu bulet semuanya, ruwet. Kalau ini benar-benar luar biasa. Jadi pembayarannya itu lebih praktis karena tinggal tunjukkan saja yang namanya QRIS-nya. Anda bisa payment point, bayar tagihan rutin bulanan, ngirim uang bisa, pembayaran modul penerimaan negara bisa, isi pulsa, voucher game, transfer saya juga bisa. Pastikan bahwa semuanya bisa menggunakan yang namanya FinPay. Make it so easy. Download Nah, kalau Anda pengen tahu BBM yang tepat untuk kendaraan kamu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Maka dari itu, yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Saatnya kita langsung saja membaca sosmed. Oh, pemain keyboardnya ganti ya? Tukang kendangnya juga ganti. Iya, Ganti. ganti. Penyanyinya juga. Tukang kendangnya yang wig. Nah, penyanyi yang kawat kemarin kemana ya? Kita buka ya sosmednya ya. Ada pertanyaan apa? Dari Irfan Nafandi. Dalam Islam kan kalau apapun yang memabukkan itu diharamkan. Berarti mabuk laut juga haram dong. Mabuk laut. Mabuk laut, mabuk janda, mabuk itu kan? Wih wong yang ditak keplaane gini. Pak Irfan. Berarti mabuk cinta juga haram. Iya. Mabuk janda haram. Wa kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrun haraman begitu. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu haram. Haram. Jadi mabuk itu yang memabukkan dalam artian ada khamrnya, ada alkoholnya. Oh. Kalau Rasa. saya kira rasa ngono. Saya kira bocah cilik-cilik kalau gulung komeng muter-muter ngene-ngene kayak lho, Jo. Ngene-ngene kayak. Kan mabuk. Mabuk haram. Oh, iya. Jadi yang dimaksud mabuk itu adalah mabuk yang disebabkan gara-gara khamr, alkohol dan sejenisnya. Ya kan kayak si Yudo ini ketua pangunci. Paguyupan ngunjuk ciu. Jadi kalau mabuk-mabuk di luar itu ya enggak. Makanya bocah-bocah daripada aku seneng mabuk toh, atau mending mubeng-mubeng wae ndasmu mumet. Men koyo mabuk itu loh. Atau ibu-ibu naik mobil, naik bis, bau oli, mabuk itu ya mabuk. Bukan yang diharamkan, mutah-mutah. Jadi sah yang lainnya. Haram cuma itu berarti. Alkohol aja. Alkohol, mabuk janda boleh. Ya, silakan. Loh iya, apa bolehin kok. Boleh. Silakan janda, mungkin ada yang mau bertanya. Nanda. Kamu habis gigit nyamuk ya? Enggak, Pak. Panesan gatel. Gatel ada. Pak KKR. Apa itu? Kukur. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ana dari pengajian Nabila Hasan. Ana. Nggih. Ana itu artinya saya. Saya Ana. Amin. Itu pendeknya bah, Kalau Ana. panjangnya? Anaconda. Sama kayak badannya anaconda. Sama kayak badan. Jangan jujur banget toh. Gus mau tanya, cara atau saran untuk seorang istri agar tidak berangan-angan terlalu tinggi. Caranya itu seperti gimana, Gus? Terus yang kedua, doa untuk menahan hawa nafsu itu apa, Gus? Soalnya kadang kita sering hawa nafsu bukan hanya seperti hal itu. Seperti apa? Seperti apa? Jelaskan.
Hawa nafsu. Ayo Bu, ayo jelaskan. Harus dijelaskan. Yang konkret. Begini. Nah. Biar lebih paham. Perlu kejelasan. Yang itu tadi loh. Yang dimaksud hal itu apa? Didelok saka bodine iki kita sering hal itu kowe. Tak takon. Bu Ana mau wajah endi? Kok sawah weteng kabeh? Katanya anaconda, Gus. Gimana Bu? Gimana? Maksudnya hawa nafsu untuk yang berhubungan seperti itu. Enggak, kan para wanita juga sering hawa nafsu kepingin belanja. Kepingin apa, kan seperti itu Gus. Doanya untuk biar enggak kepingin belanja, kepingin angan-angan juga. Gak tahu caranya seperti apa Gus. Seperti itu Gus Miftah. Kira nafsu apa? Oh iya. Belanja ya. Berarti gini lebih, ibu iki pengen belanja hal itu. Masalah belanja itu hal yang paling susah, Bu. Karena Indonesia saja dijajah belanja itu 300 Belanda. Assalamualaikum. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi? Cara atau saran supaya seorang istri nggak tidak berangan-angan yang soal terlalu suami. tinggi. Ya. Terus yang kedua adalah udah paham. Iya. Iya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, kalau Anda disuruh milih, Anda pilih yang mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Suami kaya tapi dermawan. Inilah orang yang panjang angan-angan. Apa? Pilihannya kan dua, fix. Satu kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan. Kenapa yang dipilih yang nggak ada? Kaya dan dermawan. Lah, begitu Anda milih kaya dan dermawan, inilah angan-angan. Maka yang perlu dipahami adalah hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Itu harus dipahami dulu. Makanya kalau itu paham, kita nggak akan banyak berangan-angan seperti itu. Wes nyatane kayak itulah. Lah nyatane bojoku ora ganteng-ganteng banget, yo rasa bayangin di bojo kayak Gus Miftah lah. Lah aku lah bayangke bojo kaya aku ndelok raine bojomu ora nafsu. Wah, sing dileng-leng men nafsu gampang. Alah, alhamdulillah bojoku kaya daripada raine kaya TB. Lah, malah nafsu karo bojoku. Sabar, Bu. Kados kula niki sabar. Kula niku mboten nate bayangkin bojo kula kaya Gus Miftah. Mboten nate. Aku lanang kok. Iki lanang. Aku bener. Kok bisa cowok? Kowe iki lanang. Jadi apa? Liyaqilla ma tafrahu bi, yaqilla ma tahzanu bi. Semakin sedikit sesuatu yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit potensi kecewa. Orang itu banyak kecewa kenapa, Bu? Karena terlalu banyak ekspektasinya. Gini. Akhirnya apa? Ekspektasi tidak sesuai dengan faktanya. Kalau laki-laki itu ekspektasinya pengennya Fatimah, istri 4 satu rumah. Fatimah. Tapi faktanya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya 4, gitu kan? Maunya. Oh kan? Istri 4 itu kan Superman. Istri 3 gentleman. Istri 2 powerman. Istri 1 cemen. Yo, aku cemen, Bima Yudo powerman. Cemen. Kan aku karo TB kelasnya emang kayak tikus. Apa? Mlebumu tuh lenge mung siji. Tikus. Lah kula pun padus leng liyane. Oh, berarti kowe codot. Kemudian yang kedua, jadi gitu, Mbak, jangan semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit standar kecewamu. Banyak orang kecewanya besar karena standar bahagianya terlalu besar. Aku ki so bahagia lak ngene. Itu pasti gak akan bahagia. Nah, bagaimana supaya kita tidak memperturuti itu hawa nafsu dan sebagainya? Saya tuh kalau ngemal sama istri saya gandeng dengan rapat.
Wah, sayang. Bukan. Sayang. Daripada belok kemana-mana. Nah. Oh iya. Tak gandeng beneran gue tanggon. Gue nak pada. Nek ucul jimu ya apa? Perempuan sekarang itu hari ini sudah tidak pernah lagi belanja ke mall. Enggak. Luar biasa. Masya Allah. Tapi kiriman tiap hari datang. Wah iya. Makin. Sengit aku. Semakin. Lah perempuan hari ini kan mohon maaf. Kayak ibu-ibu Nabila ini sudah pinter cari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen uang pasti ketahuan. Oh, mulai duitnya selatan. Maka ibu-ibu kondisi seperti itu adalah perbanyaklah membaca istighfar. Apa macamnya? Banyak. Gitu Bu ya. Insya Allah hati kita terjaga. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sudah hampir imsak. Kita membaca doa niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Ghodin An adai Fardi syahri Ramadana Hadihi sanati Imanan Wahtisaban Fardol lillahi ta'ala. Ya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Telkom Pertamina dan juga untuk ibu-ibu, terima kasih ya. Insya Allah kita akan tetap sahur ya Bu ya. Ya jelas Bu, kalau nggak sahur lapar. Saya Nanda Desita dan juga Saya Cak Yudo. Iya, saya bener saya jenenge. Kita jumpa lagi dalam acara Sahur Bareng Gus. Ayo dulur, nambah barokah.